Binary itu punya keuntungan, salah satunya itu adalah dia tidak mudah dirubah. Maksudnya nggak mudah diintip juga. Ketika teman-teman buka network console di browser gitu kan, biasanya payloadnya kan bisa kebaca ya. Iya, kalau ini dia Kalau binary itu kan nggak bisa kebaca. encrypted gitu Mas ya? Atau Bukan encrypted, tapi binary. binary ya? Bentuknya simbol-simbol. Oh, yang kalau gibberish lah gitu bahasanya ya Mas ya. Kita nggak tahu nih karakter gitu, simbolnya apa iya. gitu ya. Bisa bentuk ya bulat bintang. Iya, atau bulat apa bintang gitu. gambar kartu speed gitu Iya, ya, kayak gitu. macam-macam gitu Binary. ya. Binary ya Mas ya. Kayak kita buka exe di notepad itu. Iya, nggak bisa tuh executable Nggak bisa, kita buka Bang. tuh nggak bisa ya. Bisa dibuka, cuman nggak bisa dibaca. Oh iya bisa dibuka nggak bisa dibaca. Iya, kayak gitu. Binary. Terus kemudian generatornya itu cukup mumpuni untuk menggenerate client side dan server side, jadi kita bisa tinggal pakai dengan mudah. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat tadi Mas, teknologinya kan udah ada GraphQL, kemudian tadi ada pakai REST API gitu kan ya. Kemudian itu kalau websitenya BPS juga kan website aplikasinya gitu maksudnya. Jadi itu ada banyak kan Mas ya. Ada yang dikembangin pakai Node.js ya, ada Next.js, pakai itu framework-frameworknya gitu ya. Ada pakai Laravel, macam-macam gitu ya. Ya kan kalau framework nih ya tergantung rasa dari developernya lah sama timnya gitu ya Mas ya. Nah sekarang saya mau nanya nih Mas terkait dengan security itu kira-kira gimana nih, kan kita kan namanya Badan Pusat Statistik nih, data semua di kita nih, aplikasi ini kan pengolahan di kita, penyedia di kita. Nah mungkin kan teman-teman kawan cerita juga pasti nanya nih, ini BPS nih datanya gimana ya? Dari sisi teknologi ini kan kita harus tahu nih apa yang digunakan sehingga kita tahu data kita tuh aman. Nah itu gimana Mas kira-kira? Nah sebenarnya best practice itu ada best practice yang sebenarnya kalau kita ikuti itu sudah cukup mumpuni untuk bisa kita membuat aplikasi yang secure. Yang paling banyak menjadi celah itu kan sebenarnya karena kemampuan developer yang bervariasi. Oh iya, benar juga. Kemudian security minded itu juga harus dibangun. Contoh misalnya begini, yang paling banyak dulu ketika beberapa tahun yang lalu ya, itu kasus yang paling banyak terjadi itu kayak SQL injection. Ya, yang sering terjadi itu, Mas. Itu kan karena penggunaan penggunaan metode yang kurang tepat ketika kita mendesain sebuah query. Jadi sebenarnya kalau kita ada beberapa cara kan, kalau misalnya kita melakukan query silak aja deh. Where-nya itu kan bisa kita set dengan cara kita concatenate ya, kita sambungkan string-nya. Iya, benar. Nah, tapi sebenarnya itu nggak best practice. Best practice-nya itu sebenarnya pakai parameterize, di parameter. Jadi dia nanti akan dikirim dengan cara yang berbeda. Dia termasuk sudah ada teknis escaping-nya. Escaping ya Mas. Iya, jadi di situ nggak di concate. Kalau di concate nanti bisa dia kirim payload dengan cara yang berbeda. Dia bisa nambahin query lagi ditambahan itu itu ya Mas. Secara server side sebenarnya banyak sih. Terus kemudian juga ada juga misalnya kayak pembuatan routing pada saat routing ya. Jadi pada saat routing itu kadang-kadang kita membuatnya itu pakai integer aja gitu kan. Iya. Jadi itu kan nanti bisa dimainkan, ganti 1, 2, 3, 4. Terdapatlah katanya. Oh gitu. Kalau di kita udah kita masih atasi ada yang seperti itu. Cuman sebenarnya kalau mau lebih aman, gunakan karakter yang tidak merepresentasikan record. Kayak misalnya UUID gitu kan. Itu kan susah untuk dicoba-coba gitu. Kalaupun diganti satunya dengan 2 belum tentu jadi dia. Iya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi memang itu masih agak-agak belum terbangun lah. Maksudnya pemahaman antar developer itu masih bervariasi dengan hal-hal semacam itu. Tapi untuk aplikasi lain, kalau misalnya pengolahan data kita itu sudah dijamin ke pengamanannya gitu ya Mas ya. Karena kita sudah pakai jaringan yang tersendiri VPN ya. Iya, kalau itu ya memang salah satu pengamanan yang paling efisien sih menurut saya sih semuanya diakses via VPN. Oh gitu. Cuman memang ada constraint-nya, terutama
terkait infrastruktur VPN itu sendiri. Oh iya benar. Kalau VPN-nya cukup mumpuni, dia bisa menghandle akses dari seluruh pegawai seluruh Indonesia, bahkan untuk konkurensi yang sangat tinggi. Iya, jadi diakses bareng-bareng gitu kalau misalnya bandwidth-nya besar gitu kan ya, VPN-nya juga bisa menyanggupi bandwidth segitu besar ya, berarti oke gitu ya Mas ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau mau dibuat publik itu ya bisa-bisa aja, cuman kita harus melewati serangkaian pentest dulu. Penetration test. Ya. Jadi sebelum dia itu benar-benar dipastikan bebas dari security apa istilahnya threat, gitu security attack ya Mas ya, serangan cyber security ya Mas. Jadi itu bukan ranah saya. Bukan ranah Mas. Kalau ada orang jaringan Mas, kita ngomong gini kan nge-blur out gini, nanti ntar tamu-tamunya yang kira-kira ahli dari pusat kita datangin nanti gitu kan untuk menjelaskan masing-masing. Karena memang di BPS sendiri kita sangat menjamin kerahasiaan data, keamanan data gitu ya, dan juga ketersediaan data gitu. Jadi bagi kawan cerita di sana, kalau misalnya data kita tuh gimana kok di BPS? Kalau di BPS kita akan jamin bahwa data itu aman, gitu ya. Karena kita tadi pengolahan dari mulai daerah sampai ke pusat kita pakai jalur tersendiri, VPN tidak bisa diakses orang, gitu ya. Kemudian pada saat kita menyajikan pun kita hanya menyajikan namanya statistik, informasi yang sudah kita olah tanpa ada data yang by name, by address gitu ya Mas ya? Iya, betul. Okay. Jadi kita usahakan bahwa masyarakat Indonesia bisa menikmati data tanpa data itu bisa hilang atau dicuri orang lain, seperti itu, ya kan? Jadi kita tadi udah bahas teknologinya yang digunakan apa, dari sisi keamanan seperti apa. Nah, saya mungkin ini agak sedikit penasaran gini Mas, karena kan kalau di kabupaten itu, kabupaten kota ya terutama ya, itu kan kalau namanya pengembangan software itu biasanya dilakukan sendiri. Biasanya kan saya punya ide nih, mau bikinin dashboard gitu ya, dashboard untuk melihat apa istilahnya ya, monitoring suatu kegiatan gitu ya, pemantauan kegiatan itu udah dilakukan sampai di mana gitu. Nah, itu kan bisa sendiri buat nih. Apakah di pusat itu juga satu orang gitu? Misalnya tadi satu tim ada 10 orang, apakah masing-masing buat aplikasi atau ada kolaborasi di antaranya gitu, Mas? Sebenarnya begini ya, memang kayak pembuatan software dengan tujuan yang spesifik, itu inisiatif yang bagus. Kayak orang-orang daerah itu, saya yakin banyak yang pintar-pintar. Ketika mereka butuhkan ada dashboard, mereka bisa dengan mudahnya bikin dashboard gitu kan. Bahkan beberapa dulu pada zaman saya masih di daerah itu sangat-sangat masif sekali aplikasi untuk terkait perkantoran kayak persuratan. Gitu ya, ada persuratan, ada aplikasi surat tugas, ada task management gitu kan, banyak sekali pada saat itu. Sekarang saya rasa masih banyak juga digunakan. Tapi sebenarnya itu inisiatif yang bagus. Cuman nanti ketika misalnya kita adopsi itu secara masif seluruh Indonesia, itu gabungin datanya agak sulit. Yang satu punya data ini, yang satu bikin gini datanya, yang satu bikin gini terus digabungin bingung nih. Yang mana yang bakal jadi patokan? Ya memang itu dilematis ya, karena begini, kalau semua pengembangan aplikasi itu diserahkan ke pusat, kita itu sebenarnya ya memang pegawai kita banyak sih, mungkin ada 100-an ada. Cuman kalau dibandingkan dengan tugas-tugas yang tersedia, itu sebenarnya masih sangat-sangat kurang pegawainya. Overload lah berarti pekerjaannya. Overload. Jadi banyak sekali di kita itu satu orang tuh bisa menangani mungkin 3 sampai 7 aplikasi dalam satu waktu ya. Jadi dalam satu waktu. Jadi bayangkan saja nanti ketika kita lagi bikin A, ditanyain sama si B, seperti itulah kondisinya. Jadi apalagi itu di tempat kita kan ada banyak sekali, kalau model-model software yang sifatnya service layanan, itu kan jangkanya panjang ya. Iya. Jadi bukan cuma ketika aplikasi itu selesai, maka tugas kita selesai. Masih ada perawatan, maintenance-nya ada, improvement-nya pasti ada. Kadang ada minor juga, permintaan misalnya ditambahin fitur A, fitur B, fitur C. Jadi nggak selesai kita. Sementara ada permintaan untuk pembuatan software yang lain. Jadi sementara kita mengelola yang A, kita ngisiin yang B. Nanti begitu terus. Jadi itu software tuh hampir nggak pernah pensiun kan ya. Jadi sementara yang dibikin nambah terus. Iya, tapi kalau dia pengembangan yang monolitik, setahu saya ya Mas ya, itu kan biasa tergerus oleh waktu nih. Tapi kan susah dikembangin kan. Kalau misalnya dia namanya service oriented kan kita gampang nih, hanya mengembangin layanan ini ketika nanti terdokumentasi dengan baik,
developer berikutnya bisa lanjutin dengan gampang. Ya, Jadi betul. terus berkelanjutan itu ya, nggak mati gitu aplikasinya Iya. gitu ya Mas. Ya. Tapi sebenarnya mindset pada saat pengembangan itu juga diperlukan. Jadi ketika kita sudah punya mindset untuk berbagi data, Oh iya. berbagi data. Jadi kalau pakai monolitik tadi kan susah untuk bagi data Iya, ya, susah. karena ketika aplikasi itu diluncurkan, diakses, yang kebuka itu nggak hanya datanya aja, tapi juga termasuk skripnya, HTML, skripnya dan sebagainya, gitu kan. Jadi kalau nanti ada konsep berbagi data, itu kita sebenarnya pada saat inisiatif awal pengembangan aplikasi, itu sudah kita harus memisahkan antara internal API dengan public API. Public API, ya benar. Jadi internal API itu khusus dipakai di aplikasi itu aja. Khusus developer juga lah ya Mas Khusus ya. developer, tapi untuk aplikasi Untuk aplikasi itu aja. aja sendiri ya. Tapi kalau eksternal nih lebih ke disiapkan untuk aplikasi lain Oh, gitu. untuk mengakses data itu. Karena salah satu isu yang sering kita hadapi itu adalah duplikasi data. Datanya ada di mana-mana, tapi nggak konsisten. Misalnya ada data pegawai nih ya, atau data user lah, user aplikasi. Nanti di aplikasi A, dia punya manajemen user sendiri. Di aplikasi B, ada manajemen user sendiri. Di aplikasi C juga seperti itu. Yang semuanya itu sebenarnya subset dari kepegawaian kita. Iya. Subset dari Simpek. Sama sebenarnya yang diurusin sebenarnya. kepegawaian juga ya Iya. Mas. Maka krusial misalnya kita bikin Simpeknya ini itu punya API public juga. API public ini maksudnya public to aplikasi lain yang masih internal juga sifatnya, bukan keluar BPS gitu. Iya. Jadi nanti aplikasi lain yang dibangun itu tinggal menggunakan data yang sudah tersedia itu. Jadi datanya ketika ada update satu kali, semua aplikasi itu dapat update yang sama, Ya. gitu Mas ya. Di perubahan itu tapi tidak mudah, maksudnya nggak bisa seketika Iya. terjadi, karena terutama ada aplikasi-aplikasi yang sudah lampau itu dibangun tidak dengan mindset begitu. Tidak Jadi, dengan mindset SOA ya Mas ya. mindset service oriented. Jadi kita harus re-engineer itu dulu. Tapi untuk mere-engineer itu kan juga tidak mudah, Iya. seiring dengan kesibukan kita yang ada. Kesibukan, mungkin juga pengetahuan terkait dengan teknologi yang Betul. lampau tersebut ya Mas Dan ya. juga ada yang juga support dari subject matter. Iya. Karena pada dasarnya kan kita ini supporting sistemnya. Sesuatu yang kita bikin itu sebenarnya adalah kebutuhan dari subject matter yang lain. Kalau mereka tidak merasa butuh, ya kita tidak bisa memaksakan untuk membuatnya. Iya, jadi pembuatan aplikasi selalu didasari oleh ya kebutuhan, requirement ya, sistem requirement. Kita supporting sifatnya. Jadi kalau mereka butuh untuk di re-engineering, maka itu akan di re-engineering. Tentu dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan sumber daya manusia yang akan membuatnya. Jadi kalau kita ngomong sistem development tuh software development ya itu nggak ringkas kayak cuma kayak ngoding doang atau nggak kayak begitu ya Mas ya. Iya betul. Kalau kita bandingkan dengan kayak perusahaan-perusahaan yang startup yang sekarang, di mereka itu porsi dari tim IT-nya itu bisa mencapai 20% dari seluruhan pegawai. Banyak juga ya Mas ya. Dan mereka itu biasanya punya tugas spesifik. Misalnya di perekrutan pun itu didasarkan pada kebutuhan. Misalnya startup itu butuh data engineer atau butuh data analis. Maka mereka benar-benar akan melakukan data analis yang punya kapasitas data analis. Dan ketika sudah direkrut, pekerjaan mereka memang cuma menjadi data analis. Ya, kalau di kita, instansi pemerintah pada umumnya, saya tidak bicara tentang BPS saja, tapi secara umum instansi pemerintah, termasuk di dalamnya BPS, itu tidak ada spesifikasi tenaga atau sumber daya manusia yang direkrut ketika kita membangun sebuah tim gitu. Misalnya, ya jadi kita ini kayak pemain serba bisa gitu ya. Apa ya kalau joker lah Mas ya. Joker ya. Kita juga harus bisa ngoding, bisa jadi analis juga, bisa jadi
pembuat dashboard juga. Iya. Ya, pokoknya semua bisa semuanya. Bahasa kerennya full stack. Full stack ya. Full stack developer. Sebenarnya udah ngembanginnya semua gitu Mas ya. Iya. Tapi kan ya Nggak spesifik. nggak spesifik ya. Tapi itu tadi memang kehebatan kita ya bukan membanggakan juga, tapi memang khusus ini ya peran data komputer yang memang sifatnya dia berkecimpung di daerah pengembangan software itu, memang dia selalu bisa mengembangkan aplikasi itu dan juga melakukan hal-hal lain. Ya, bisa jadi wawancara system requirement seperti apa, nanti juga penetration testing dia juga sendiri, kemudian presentation hasil akhir juga dia juga gitu ya Mas ya, user interface-nya yang lola kadang-kadang dia juga sendiri gitu ya. Jadi ya begitulah ya Mas ya peran data komputer ya Mas ya. Begitu memang harus jadi serba bisa ya. Jadi harus serba bisa. Jadi memang ASN itu adalah aparatur sipil negara yang serba bisa. Harus seperti itu, ya kan. Yang terakhir Mas, jadi kan kalau kita bahas tadi itu kan kelihatannya kan Mas Aris ini banyak nih ya yang udah dikembangin gitu ya. Di dalam diri sebagai seorang ASN ya Mas ya. Iya, betul. Ada nggak kira-kira sampingan lain Mas? Karena kan ini banyak nih pengetahuan ini Mas. Berarti kan skill ya kan, skill orang ini. Berarti kan punya banyak skill. Nah, bisa nggak itu kira-kira dipraktikkan di tempat lain atau Mas sendiri juga sebagai praktisi di tempat lain? Jadi memang betul itu. Jadi kadang coba sekarang sebelum saya jawab ini, coba kita buka mindset kita ya. Kadang kita itu punya preferensi, kita punya keahlian tertentu, kita punya kemampuan yang memang kita suka menjalaninya ya. Tapi terkadang ketika kita di kantor itu kita tidak mendapatkan environment yang sesuai dengan apa yang kita geluti, yang kita senangi begitu. Jadi kita anggap orang-orang yang memang dalam tanda kutip namanya freelance ya. Orang-orang yang melakukan freelance itu adalah orang yang memenuhi hasrat yang ada dalam hatinya. Di luar dari profesi yang sehari-harinya Mas. Tapi di situ saya bukan orang yang kontra atau orang yang pro. Tetapi secara umum ketika seseorang tersebut dirasa mampu untuk melakukan kedua-duanya dengan seimbang, profesional juga profesional, ya, artinya dia freelance juga, tapi dia tetap melaksanakan pekerjaan kantor sebagai mestinya. Itu menurut saya sih sesuatu yang positif, karena dia tetap bisa berkecimpung, menggeluti, mendalami secara praktikal apa yang memang menjadi minat dan bakat dia. Dan kalau kita lihat juga bisa mendukung ke pekerjaan sehari-harinya sebenarnya Mas ya? Iya, betul sekali. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nih ya, misalnya Rizky di luar membuka jasa pembuatan website. Nah, otomatis di situ kan Rizky bakalan membuat suatu library komponen yang bisa digunakan baik untuk project di luar maupun untuk pembuatan website yang di request di kantor. Di kantor ya benar. Jadi di situ malah jadi kayak suatu hal yang positif. Gitu menurut saya itu hal yang positif. Jadi tidak harus ditanggapi dengan kontra gitu ya. Jadi ada juga beberapa kasus misalnya dia sambil ngajar. Ada juga beberapa orang yang preferensinya itu mengajar. Itu kita harus tanggapi juga dengan pikiran yang terbuka. Ketika dia belajar, itu ada ilmu-ilmu yang bertambah dari dia kan. Dia bertambah ilmu, yang ilmu itu bisa diimplementasikan juga di kantor sebenarnya. Yang mana kalau dia tidak melakukan itu, mungkin dia nggak ada waktu belajar. Nggak belajar, terus hilang ya Mas ya? Pengetahuannya tidak termanfaatkan dengan baik. Jadi sebenarnya, menurut saya sih selama kita mampu mengelola waktu, kemudian tetap profesional, itu bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan kedua belah pihak. Oke. Kira-kira seperti itu. Ya. Berarti ingat ya teman-teman ya, ketika kita ada nih niatan mau nge-freelance ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, waktu ya. Nggak boleh pada saat kita sebagai ASN itu bekerja, kita melakukan kegiatan freelance kita di situ. Gitu ya Mas ya? Ya kan? Ya, berarti kan kita selesaikan semuanya dengan baik. Intikan, berarti kan kita dituntut harus profesional. Bagilah waktu sesuai dengan kadarnya ya. Kemudian juga ya tadi jadikan alat freelance itu sebagai untuk mengasah skill kita untuk bisa ini memberikan kontribusi lebih baik lagi pada pemerintah.
gitu. Jadi kita sebagai ASN bisa mengimprove skill kita ke depannya gitu ya. Jadi ladang untuk training lah gitu ya Mas ya. Betul. Untuk latihan gitu ya. Semuanya bisa bermanfaat asal dilakukan sesuai porsinya. Oke, sesuai porsinya. Profesional, oke. Oke teman-teman, mungkin itu yang udah bisa kita bahas ya selama beberapa waktu ini ya. Mungkin ya kalau kelamaan sih nggak apa-apa, tapi saya rasa materinya luar biasa gitu kan yang kita bahas ya. Mungkin bagi teman-teman ya, khususnya yang perantau komputer, bisa memetik ya paling nggak sedikit banyak informasi yang disampaikan oleh Mas Aris, ya kan. Semoga-moga kita sebagai seorang perantau komputer ini bisa berkembang ke depannya, ya baik dari sisi karirnya maupun dari sisi finansialnya, ya sehingga kita nanti bisa lebih semangat untuk bekerja di bidang kita sebagai perantau komputer. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ngopi.